Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhalisa. Saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling Islam UINSI Samarinda semester 4. Di sini saya akan membahas tentang perkembangan sosial, emosional, dan moral. Yang pertama ada perkembangan sosial. Menurut Erikson, perkembangan sosial adalah proses yang terjadi sepanjang hidup manusia melalui 8 tahapan psikososial. Teori perkembangan psikososial Erikson menekankan pentingnya interaksi sosial dan tantangan psikososial yang dihadapi individu dalam setiap tahap perkembangan untuk mencapai perkembangan sosial yang sehat. Perkembangan pribadi dan sosial anak berkaitan erat dengan kemampuan kognitif, konsep diri, interaksi sosial, dan sikap terhadap dunia. Selanjutnya ada tahapan perkembangan perseorangan dan sosial Erikson. Tahapan yang pertama ada kepercayaan versus ketidakpercayaan. Ini dari rentan usia awal kelahiran hingga 18 bulan. Tujuan masa bayi adalah untuk mengembangkan kepercayaan dasar terhadap dunia. Erikson mendefinisikan kepercayaan dasar sebagai rasa percaya yang esensial terhadap orang lain, juga rasa mendasar dan kepercayaan diri. Tahap kedua ada otonomi versus keraguan. Ini pada usia 18 bulan hingga 3 tahun. Pada usia 2 tahun, sebagian besar bayi sudah dapat berjalan dan sudah cukup belajar bahasa untuk berkomunikasi dengan orang lain. Anak-anak dalam Tribultus tidak lagi ingin bergantung sepenuhnya pada orang lain. Selanjutnya tahap 3, inisiatif versus rasa bersalah. Ini pada rentan usia 3-6 tahun. Selama periode ini, keterampilan motorik dan bahasa anak-anak yang terus berkembang memungkinkan mereka untuk menjadi semakin agresif dan kuat dalam mengeksplorasi lingkungan sosial dan fisik mereka. Kemudian tahap 4, industri versus inferioritas. Ini pada usia 6 hingga 12 tahun. Masuk ke sekolah membawa serta peluasan yang sangat besar dalam dunia sosial anak. Guru dan teman sebaya menjadi semakin penting bagi anak, sementara pengaruh orang tua semakin berkurang. Tahap 5, identitas versus kebingungan peran. Ini terjadi pada rentan usia 12 hingga 18 tahun. Erikson percaya bahwa selama masa remaja, fisiologi individu yang berubah dengan cepat ditambah dengan tekanan untuk membuat keputusan tentang pendidikan dan karir di masa depan menciptakan kebutuhan untuk mempertanyakan dan mendefinisikan kembali identitas psikososial yang telah ditetapkan selama tahap sebelumnya. Kemudian tahap 6, keintiman versus isolasi. Ini terjadi pada rentan usia 18 hingga 40 tahun. Seseorang mulai mengeksplorasi hubungan relasi yang sifatnya pribadi. Seseorang di tahap ini mulai membangun rasa dan kedekatan intim dengan orang lain selain anggota keluarganya. Kemudian tahap 7, generatif versus penyerapan diri. Dewasa madya, ini pada usia dewasa madya. Generativitas adalah ketertarikan untuk membangun dan membimbing generasi berikutnya. Pada tahap ini, seseorang akan membesarkan anak-anak mereka sendiri. Namun krisis pada tahap ini dapat diselesaikan dengan baik melalui bentuk-bentuk produktivitas dan kreativitas lainnya seperti mengajar. Kemudian yang terakhir, yang ke-8, ada integrasi versus keputusan. Ini terjadi pada masa dewasa akhir. Pada tahap ini atau tahap akhir perkembangan psikososial, individu akan melihat kembali perjalanan hidup mereka dan menyelesaikan krisis identitas terakhir mereka. Selanjutnya ada perkembangan emosional. Perkembangan emosional adalah proses belajar anak dalam menyesuaikan diri untuk memahami keadaan serta perasaan ketika berinteraksi dengan orang-orang di lingkungannya, yang diperoleh dengan cara mendengar, mengamati, juga meniru hal-hal yang dilihatnya. Perkembangan emosional bergantung pada pengalaman yang diberikan oleh sekolah dan keluarga, tetapi juga mengikuti pola yang dapat diprediksi. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan emosional. Yang pertama ada faktor keturunan. Sifat atau cara orang tua mengelola emosi dapat diturunkan kepada anak. Kemudian yang kedua ada kesehatan. Anak dengan kesehatan yang baik cenderung lebih mudah mengendalikan emosinya. Kemudian yang ketiga ada pola asuh. Pola asuh orang tua sangat mempengaruhi perkembangan sosial dan kepribadian anak. Kemudian yang keempat ada hubungan dalam keluarga.
Hubungan yang tidak rukun dengan orang tua atau saudara dapat menimbulkan kemarahan dan kecemburuan. Selanjutnya ada lingkungan sosial. Lingkungan tempat anak tumbuh mempengaruhi perkembangan emosi dan kecerdasan anak. Terakhir ada pengalaman awal hidup. Kualitas interaksi dengan orang tua dan pengasuh pada masa awal hidup dapat membentuk pola hubungan sosial dan cara mengelola emosi. Selanjutnya ada perkembangan moral. Seiring dengan berkembangnya kemampuan kognitif seseorang, pemahaman mereka akan masalah moral juga menjadi lebih canggih. Piaget juga menggambarkan anak-anak menilai moralitas perilaku berdasarkan konsekuensi-konsekuensinya. Mereka menilai perilaku sebagai buruk jika menghasilkan konsekuensi yang negatif. Bahkan jika niat awal pelaku adalah baik, Piaget mengusulkan bahwa ada hubungan antara tahap perkembangan kognitif dan kemampuan untuk bernalar tentang isu-isu moral. Teori perkembangan moral yang dikemukakan Kohlberg seperti halnya Piaget menunjukkan bahwa sikap dan perilaku moral bukan hasil sosialisasi atau pelajaran yang diperoleh, tetapi juga terjadi sebagai akibat dari aktivitas spontan yang dipelajari dan berkembang melalui interaksi sosial anak dengan lingkungannya. Selanjutnya ada tahapan perkembangan moral Piaget. Yang pertama, tahap moral heteronom. Ini pada anak usia 4-7 tahun, menunjukkan moralitas heteronom, yaitu tahap pertama dari perkembangan moral. Anak berpikir bahwa keadilan dan peraturan adalah perangkat dunia yang tidak bisa diubah. Yang kedua ada tahap moralitas otonomi. Ini terjadi pada usia 7-10 tahun. Anak berada dalam masa transisi dan menunjukkan sebagian ciri-ciri dari tahap pertama perkembangan moral dan sebagian ciri dari tahap kedua, yaitu moralitas otonom. Anak mulai sadar bahwa peraturan dan hukum dibuat oleh manusia, dan ketika menilai sebuah perbuatan, anak akan mempertimbangkan niat dan konsekuensinya. Selanjutnya ada tahapan perkembangan moral Kohlberg. Yang pertama ada moralitas prakonvensional. Penalaran ini adalah tingkatan terendah dari penalaran moral. Pada tingkat ini, baik dan buruk diinterpretasikan melalui reward dan punishment eksternal. Yang kedua ada moralitas konvensional. Penalaran ini adalah tingkat kedua atau menengah dalam tahapan Kohlberg. Pada tahapan ini, individu memberlakukan standar tertentu, tetapi standar ini ditetapkan oleh orang lain, misalnya oleh orang tua atau pemerintah. Yang terakhir ada moralitas pasca konvensional. Moralitas ini merupakan tahapan tertinggi dalam tahapan moral Kohlberg. Pada tahap ini, seseorang menyadari adanya jalur moral alternatif, dapat memberikan pilihan dan memutuskan bersama tentang peraturan, dan moralitas didasari pada prinsip-prinsip yang diterima sendiri. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.